Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di Diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan saat ini kita sudah masuk ke pelajaran kedua di triwulan yang baru dengan judul Yesaya Hiburkanlah Umatku. Dan sepekan ini tema dari Sekolah Sabat kita yaitu krisis kepemimpinan. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella, pemirsa dimanapun Anda berada. Baik Pendeta, kita langsung masuk saja ke Sabat Petang untuk pendahuluan dari krisis kepemimpinan. Silakan Pendeta. Baik Bella dan pemirsa, di Sabat Petang ini ada cerita ya antara Konfusius ya, dia orang filsuf dari negara Tiongkok ya. Berdiskusi dengan muridnya. Katakan kalau ada 3 pilihan, ya biasa ada senjata, ada makanan ya, lalu juga ada keyakinan dari biasa. Kalau misalnya 3 pilihan ini mana yang pertama mau dihapus, dibilang senjata. Lalu muridnya nanya, kalau hanya 2 mana yang mau dihapus, makanan. Lalu Konfusius katakan yang paling penting itu adalah apa? Pemimpin. Jadi sejalan dengan Alkitab yang lain, ayat yang lain berkata, kalau pemimpin tidak ada, kacaulah masyarakat itu. Jadi kemana negara itu pergi, kemana masyarakat itu berjalan, melangkah, bertindak, bersikap, itu banyak ditentukan oleh pemimpin. Jadi jangan sampai salah memilih pemimpin. Ya, nah, problem yang terjadi di pelajaran Sekolah Sabat ini antara Yesaya dan Uzia. Ya, Uzia memang dia masih ada, tetapi kepemimpinannya itu tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi yang akan kita pelajari 1 pekan ke depan ini, bagaimanakah sikap seorang pemimpin, lalu bagaimana Allah memilih pemimpin yang lain supaya umat itu tidak salah tujuan. Makanya tadi saya katakan antara Uzia dengan Yesaya. Uzia melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana nanti kita akan pelajari di pelajaran hari Minggu. Baik Pendeta. Dan kita langsung saja masuk ke hari Minggu. Tentang Raja telah mati, hidup Raja. Ini agak bertolak belakang. Raja telah mati dan hidup Raja. Ya. Sebenarnya penulis suka dengan dengan puisi. Karena memang banyak puisi-puisi di Alkitab di Perjanjian Lama khususnya. Jadi ini satu pernyataan yang kontradiktif antara raja yang masih ada, tapi sebetulnya sudah tidak ada pengaruh. Maksudnya pengaruh baiknya itu sudah tidak ada. Karena kalau kita merujuk kepada tulisan yang ditulis oleh John Maxwell, kita kenal beliau adalah salah satu penyeminar favorit untuk membicarakan tentang kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu pada dasarnya adalah pengaruh. Jadi pada waktu pemimpin itu mempunyai pengaruh yang tidak baik kepada yang dipimpinnya, artinya udah matilah dia itu. Sama seperti Uzia, dia melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Ini ada beberapa tulisan di sini. Pertama, dia mempersembahkan dupa dalam bait suci. Ya. Ada apa sih masalahnya dupa dengan bait suci? Dia kan pemimpin. Ya benar, dia pemimpin pemerintahan, tapi dia bukan pemimpin rohani. Karena yang berhak melakukan penyalaan dupa itu hanya imam. Pemirsa dan Bella kalau ingat pelajaran Ka'bah kan bilik suci, bilik yang maha suci, lalu yang berhak masuk ke bilik suci, ke bilik maha suci adalah imam besar, lalu yang berhak hanya masuk ke bilik suci adalah imam. Nah, yang di pelataran ini, di bagian sinilah, ya ini ilustrasi saja kalau seandainya disebut. Di pelataran ini, itu imam besar dan masyarakat biasa bisa datang ke sana untuk mempersembahkan korban. Bayangkan
Memang dia adalah raja, tapi dalam statusnya dia bukan pemimpin rohani, bukan imam dia. Dia masuk ke tempat yang seharusnya bukan menjadi bagian dia. Sehingga dikatakan di sini ada satu kesombongan, otoritas yang dilakukan oleh Uzia pada masa itu. Lalu yang kedua dikatakan perbedaan mencolok antara Uzia dan Yesaya. Uzia berupaya menjamah perkara yang kudus dan dengan ceroboh dengan alasan yang salah, dan justru menjadi tidak kudus secara ritual dan akhirnya dibuang dari kekudusan. Yesaya sebaliknya mengizinkan kekudusan Allah menjangkau dia. Nah, ini makanya saya katakan tadi antara Uzia dengan Yesaya. Uzia mendatangi tempat kudus, Yesaya terbalik, justru kekudusan itu datang kepada dia. Ketiga, ada persamaan antara penyakit kusta dalam Uzia dengan kondisi moral bangsanya. Tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Jadi zaman perjanjian lama itu di Alkitab lah ya, khusus umumnya kalau ada orang yang terkena penyakit kusta itu menggambarkan kutukan. Dan saya tidak tahu apakah masih berlaku sampai sekarang, tapi ada satu aturan main dalam buku Imamat pasal 15, 16 tentang orang-orang yang terkena penyakit kusta itu harus disingkirkan. Jadi Uzia melambangkan, Uzia yang kena kusta itu melambangkan bagaimana keadaan bangsa bangsanya, sementara Yesaya tidak kan. Jadi yang keempat, kematian Uzia pada tahun 740 sebelum Masehi menandakan krisis kepemimpinan di antara umat Allah. Artinya apa? Nggak ada kan pemimpin penggantinya kan, dalam cerita ini ya. Krisis dalam hal kepemimpinan. Kira-kira itu Bella, raja telah mati, hidup hidup raja. Jadi di sini benar-benar kalau ditulis di bagian akhir, pada masa krisis inilah Allah menguatkan Yesaya dengan memperlihatkan kepadanya bahwa Allah tetap memegang kendali. Benar. Dari beberapa pelajaran sekolah Sabat kuartal-kuartal yang lalu selalu ditekankan Allah memegang kendali. Allah tetap memegang kendali. Dan itu harus selalu diingat. Apapun pembahasan dalam sekolah Sabat, yang perlu diingat adalah Allah tetap memegang kendali dan Allah selalu menang. Dan siapa saja yang bersama dengan Allah pasti akan menang. Baik pendeta, kita pindah ke hari Senin dari berfokus di Yesaya 6 ayat 1 sampai 4. Kudus, kudus, kudus. Silakan pendeta. Baik. Pelajaran hari Senin, kudus, kudus, kudus. Kados, kados, kados kan 3 kali itu. Kalau 3 kali itu berarti hal yang penting, hal yang serius, hal yang perlu diperhatikan. Ya itulah makna kenapa coba 3 kali. Kados artinya adalah sesuatu yang dipisahkan, dispesialkan. Nah kalau kita lihat flow dari awal Bella ya, dari pelajaran pertama, lalu hari Senin, pelajaran Minggu dan Senin sekarang ini, flow-nya saya dapat begini. Pelajaran Sabat pertama atau minggu pertama, pekan pertama mengingatkan kita bagaimana kondisi keterpisahan dan kondisi orang Israel atau Yehuda, Yerusalem setelah mereka terpisah dari siapa? Allah. Dari Allah. Lalu apa yang membuat mereka terpisah? Kan tadi bilang pemimpin, yaitu siapa? Raja Uzia. Dengan segala kecongkakannya, kesombongannya, kecerobohan dan sebagainya, itulah diikuti oleh umat-umat. Nah, sekarang Allah kembali mau memanggil bangsa Israel kembali ke jalan yang benar. Nah, peristiwa itu terjadi, transisi itu terjadi antara zaman Uzia dengan Yesaya. Jadi begitu Uzia mati, siapakah pengganti yang akan memimpin bangsa ini? Yaitu Yesaya. Nah, perbedaan Uzia dengan Yesaya tadi sudah kita singgung, bahwa Uzia itu selalu mendatangi hal-hal yang kudus, walaupun itu bukan bagiannya. Nah, sementara Yesaya, dia selalu didatangi oleh hal-hal yang kudus. Nah, di pelajaran hari Senin ini dipertegas kembali apa itu yang kudus. Ya, kalau kita ikuti flow ceritanya lah ya, saya ambil ringkasnya saja. Nah, saya keluar sedikit. Kalau kita mengikuti atau mengingat apa yang ada di dalam bilik bait suci,
bilik suci, bilik yang maha suci. Nah, di bilik yang maha suci ini kan ada tabut perjanjian. Lalu ada malaikat di sana kan, ya serafim ya kalau saya tidak salah sebut namanya di sini. Tapi kalau salah di pelajaran sahabat ada. Itu melambangkan bagaimana kehadiran Allah. Itu hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Dan imam besar bisa masuk ke tempat itu hanya sekali setahun. Yaitu pada hari raya Grafirat, hari raya pendamaian atau atonement. Dan makna utama daripada atonement itu adalah penghapusan dosa kepada seluruh bangsa Israel. Nah, apa sih hubungannya dengan Yesaya? Yesaya sangat prihatin melihat situasi bangsanya. Karena begitu prihatinnya, dia menganggap bahwa dirinya tuh sama bangsa ini. Jadi pada waktu Allah mencari siapakah kira-kira orang yang akan memimpin dalam arti membawa umat ini dalam hal rohani lebih baik, Tuhan itu memilih Yesaya. Lalu Yesaya katakan, aku orang berdosa. Artinya dia menunjukkan ketidaklayakannya, dia menunjukkan kerendahan hatinya, dia menunjukkan bagaimana keadaan bangsanya melalui pernyataan dia. Jangan saya lah. Lalu kenapa ya saya berpikir seperti itu? Sama seperti Musa kan. Ayo, aku mengutus kamu pergi kepada Fir'aun, bawa bangsa ini. Kan Musa bilang, nanti aku nggak didengar sama mereka. Kan gitu, dengan berbagai alasan. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Yesaya. Nanti aku kan gak didengar sama mereka, karena aku sama mereka. Lalu apa yang terjadi? Nah, itulah Allah meletakkan bara api di bibir daripada siapa? Yesaya. Mulut daripada Yesaya. Karena api itu melambangkan pemurnian, penyucian. Jadi setelah peristiwa itu, Yesaya yakin, Yesaya percaya bahwa dia sudah dilayakkan. Dia diberikan kuasa oleh penciptanya untuk berbicara kepada bangsa. Jadi pada waktu Allah bertanya, kalau begitu, siapa yang aku utus? Jadi saya katakan, inilah aku, utuslah aku. Artinya dia sudah siap, bukan karena dia merasa siap, tapi oleh karena pemurnian yang dilakukan oleh Allah melalui peletakan atau melalui meletakkan bara api yang ada di kepada mulut Yesaya. Bara api itu ada dari apa? Dari pedupaan itu. Kira-kira seperti itu Bella gambaran. Pendeta, maaf mau tanya, bara itu secara literal atau bara seperti... Itu kan penglihatan daripada Yesaya saja. Penglihatan Yesaya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau itu hanya suatu yang terjadi di penglihatan, bukan secara nyata. Baik. Dan tambahan lagi Bella, tema gereja kita tahun 2021 sampai 2025 adalah I will go. Ini nah konsepnya itu adalah ini. Ya, kita sudah dilayakkan, dimurnikan oleh bara api, sehingga pada waktu Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Inilah aku. I will go. Baik, terima kasih Pendeta. Dan di sini sangat luar biasa ya, maksudnya untuk kita juga jangan pernah merasa tidak pantas untuk pekerjaan Tuhan. Selama kita mau rendah hati dan kita mau meminta penyertaan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan. Bagaimana Tuhan memampukan Yesaya, Musa, begitu juga dengan umat Tuhan atau kita pada saat Tuhan memberikan kepercayaan pelayanan, dengan rendah hati dan berserah, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, inginkan atau perintahkan. Dan kita masuk ke hari Selasa, Pendeta. Di hari Selasa, kepribadian yang baru. Yesaya 6 ayat 5 sampai 7. Silakan Pendeta. Baik, ini kembali yang terjadi di bait suci ya. Ya, saya akan bacakan sih. Di bait suci hanya imam besar yang dapat menghampiri hadirat Allah di bilik yang maha suci pada hari pendamaian seperti saya katakan tadi ya. Lalu yang berikut, Yesaya melihat Tuhan meskipun dia bukan imam besar dan ia sedang tidak membakar dupa. Bait suci dipenuhi dengan apa?
asap dupa, mengingatkan kita pada awan di mana kemuliaan Allah terlihat pada hari pendamaian. Dipenuhi rasa takut dan berpikir bahwa dia pasti binasa. Yesaya berseru karena dia sadar akan dosanya dan dosa bangsa, seperti saya katakan tadi kan, dia merasa berdosa. Mengingatkan kita pada pengakuan imam besar pada hari pendamaian. Ini menarik. Berdiri sebagaimana adanya di dalam terang hadirat ilahi sepenuhnya di bagian dasar bait suci. Ia menyadari bahwa jikalau membiarkan diri tidak sempurna dan tidak efisien, maka ia sama sekali tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas di mana dia telah dipanggil. Serafim menjelaskan bahwa dengan menyentuh bibir Nabi, maka kesalahan dan dosanya telah dihapuskan. Itu seperti yang saya terangkan tadi. Jadi setelah peristiwa itu terjadi, saya punya identitas baru kan. Ya, sederhananya adalah dari yang berdosa menjadi kepada yang tidak berdosa. Ya. Jadi di sini sebenarnya ada pembaruan ya pendeta. Ya. Dan itulah yang harusnya kita ingat juga di saat kita menerima panggilan Tuhan. Benar. Di saat kita berserah, Tuhan juga akan memberi kepribadian yang baru dengan pembaharuan yang baru, yaitu Tuhan melayakkan, dosa-dosa diampuni, dan bukan berarti juga tidak akan berdosa, kecenderungan berdosa pun ada. Tapi bagaimana kita tetap menjaga kesucian yang sudah Tuhan berikan dengan pembaharuan dari identitas yang lama. Itulah yang harusnya kita jaga, dan memang sulit. Bagaimana pendeta untuk menjaga pribadi yang baru yang diberikan oleh Tuhan? Oke, sebelum saya tanggapi itu, kembali saya mau menegaskan apa yang Bella tanya tadi di awal. Apakah ini penglihatan atau kenyataan? Jadi jelas bisa dikatakan, saya kan melihat situasi itu. Jadi situasi itu juga dirasakan oleh Yesaya. Dia melihat bagaimana serafim itu meletakkan di mulutnya dan sebagainya. Lalu memang benar-benar terguncang. Jadi itu perpaduan antara apa yang dilihat dengan peristiwa apa yang terjadi. Nah, kalau saya melihat di pelajaran hari Selasa ini, bahwa Yesaya mempunyai kepribadian yang baru, lalu dia punya satu keyakinan, satu kekuatan untuk pergi menyampaikan pekabaran. Saya mengingat pada waktu Yesus katakan kepada murid-muridnya di Matius pasal 28. Jadi setelah dia bangkit, dia bertemu kepada murid. Apa Yesus katakan? Kepadaku telah diberikan kekuasaan baik di sorga ataupun di dunia. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan dan sampai ke ujung bumi. Saya pikir itu konsepnya sama. Ya, saya melihat konsepnya sama karena Yesaya juga diberi diberi kekuatan. Nah, tadi seperti yang Bella tanyakan, bagaimana menjaga identitas itu tetap baru, tetap seperti semula lah ya, kepribadian yang baru. Jawabannya itu ya pelajaran pekan lalu. Kalau hubungan itu tetap dijaga, ya berarti kamu pasanganku kan gitu. Kalau hubungan itu tidak dijaga, berarti kita bukan pasangan lagi, identitasnya udah berubah lagi kan begitu. Jadi bagaimana caranya identitas baru itu, kepribadian baru itu tetap terjaga? Kita harus tetap jaga hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita pindah ke hari Rabu, tugas kerajaan. Dari Yesaya 6 ayat 8. Silakan pendeta. Seperti yang saya katakan tadi, setelah Yesaya dimurnikan mulutnya oleh serafim, oleh kedupaan dan sebagainya itu, saya mengepul dan sebagainya itu, Tuhan memanggil. Jadi kalau gitu siapa sih yang aku utus untuk memberikan pekabaran kepada orang-orang ini? Ya saya katakan, ya inilah aku, utuslah aku. Kenapa dibilang kerajaan? Karena Raja Uzia sudah tidak ada. Ya, lalu so pemilik bangsa Israel itu siapa sih? Kan Tuhan sendiri. Artinya rajanya adalah Tuhan kan begitu. Jadi tugas daripada Yesaya itu mandat dari seorang raja yang harus dilaksanakan oleh Yesaya kepada menyampaikan pekabaran pertobatan kepada umat atau bangsa Israel. Itu secara sederhana daripada pelajaran ini.
Baik, pendeta. Ini saya mau bacakan di yang alinea yang terakhir. Ya. Yohanes juga melihat Kristus dilambangkan sebagai anak domba korban yang lehernya telah disembelih. Ini bukanlah gambaran yang indah. Penjelasan itu memberi keterangan bahwa meski Kristus dibangkitkan dari kematian dan telah naik ke surga, dia senantiasa memikul peristiwa penyalipan bersamanya. Dia masih ditinggikan agar dapat menarik setiap orang datang kepadanya di altarnya. Jadi di sini begitu juga dia memanggil Yesaya, begitu juga kita dipanggil oleh Tuhan untuk tugas dari kerajaan, dan bagaimana juga Tuhan telah senantiasa memikul peristiwa penyalipan bersamanya, dan dia juga ditinggikan agar setiap orang datang kepada Tuhan. Inilah tugas kerajaan yang sesungguhnya, bagaimana Yesus ingin menarik orang-orang untuk melakukan tugas kerajaan kembali kepada Tuhan. Ya. Baik, pendeta. Ada tambahan di hari Rabu? Baik, saya ingin bacakan saja kembali tulisan di sini. Bukan saja tempat suci Allah dipenuhi dengan kuasa yang dahsyat, itu juga merupakan tempat di mana orang yang lemah dan bersalah seperti kita dapat menemukan perlindungan. Jadi tidak perlu takut kita kan? Yeah. Kita akan diteguhkan dengan mengetahui bahwa Allah bekerja untuk membebaskan kita melalui Kristus, Imam besar kita. Sering kita merasa terjebak dalam satu situasi, sering kita merasa bahwa kita tidak bisa lepas dari situasi itu, tapi pengalaman Yesaya ini mengingatkan kita bahwa Allah bekerja melalui Yesus Kristus agar kita bisa lepas dari mana. Sama seperti Roma 8 ayat 8 kan. Akhirnya kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala situasi untuk apa? Kebaikan kita. Terima kasih, pendeta. Dan hari Kamis, imbauan yang mengerikan. Di sini juga kalau Bella baca sepintas, ada mengambil contoh dari Firaun. Imbauan yang mengerikan yang ditulis dari Yesaya 6 ayat 9 hingga 13. Silakan, pendeta. Baik, coba kita baca dulu ya Yesaya berapa tadi? 6 ayat 9 sampai 13. Oke, Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Kira-kira apa sih gambarannya gitu kan? Ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan. Tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggapi jangan. Jadi apa? Dengar, gak perlu ngerti. Lihat, tapi jangan apa? Menanggap. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ayat 11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, dan tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi apa? Sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi apa? Kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Kalau pekabaran ini kan dibilang mau ditumpas, mau dihabiskan mereka. Tapi ada kabar baiknya di sini. Dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang apa? Kudus. Nanti itu akan kita bicarakan kalau tidak salah mengenai nubuatan tentang kedatangan Yesus ya, yang pertama kali di Bethlehem. Jadi kalau kita melihat kepada pelajaran sekolah Sabat, di sana dikatakan bahwa semakin ditegur orang, semakin diingatkan orang, maka semakin kuat juga dia menolak. Itu maksud daripada apa? Pekabaran ini. Semakin dikuatkan, terus diingatkan, tetapi mereka tetap apa? Menolak. Saya sering ilustrasikannya seperti anak-anak ya. Kalau anak-anak makin dilarang, ini jangan dipegang, itu dipegang itu. Iya. Tapi bilang, ayo pegang, nggak mau itu dipegang. Artinya apa? Di sini satu hal yang menarik. Saya akan baca di alinea ini saja setelah bold.
Dalam Keluaran 4 ayat 21 Allah berfirman, tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Inilah pertama kalinya dari 9 pernyataan di mana Allah berfirman dan dia mengeraskan hati Firaun. Tetapi ada juga 9 kali ayat yang menyebutkan bahwa Firaun mengeras hatinya. Ada dibandingkan ya. Pertama kali, lalu lebih banyak yang menyatakan bahwa Firaun yang mengeraskan apa? Hatinya. Lalu berikutnya, jelas bahwa Firaun memiliki kuasa kemauan yang bebas. Jika tidak, maka dia tidak akan sanggup mengeraskan hatinya. Fakta bahwa Allah juga mengeraskan hati Firaun ini menunjukkan bahwa Allah yang mengondisikan situasi yang membuat Firaun harus bereaksi saat dia membuat pilihannya, yaitu pilihan untuk menolak tanda-tanda mujizat yang Allah telah berikan. Seandainya Firaun menerima tanda-tanda tersebut, hatinya akan dilembutkan dan bukan dikeraskan. Sederhananya adalah Firaun punya hak untuk memilih. Bangsa Israel punya hak untuk memilih. Kita juga punya hak untuk apa? Memilih. Pilihannya sederhana saja. Kalau kita, Firaun dulu lah ya, kalau Firaun menerima 10 tulah itu, sebab tulah itu kan dari segi negatifnya. Dari segi positifnya adalah mujizat kan, sesuatu mencengangkan kan. Karena dia menolak jadi dibilang tulah. Tapi kalau dia menerima itu menjadi apa? Mujizat. Kalau dia menolak hatinya akan keras. Tapi kalau dia menerima hatinya akan apa? Akan lembut. Demikian juga dengan bangsa Israel. Kalau mereka menerima mujizat-mujizat yang mereka alami di Mesir, di perjalanan ya maksud saya, di perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, selama mereka sudah berada di tanah Kanaan, seharusnya hati mereka itu lembut. Tapi karena mereka mengopos terus, walaupun mereka nikmati itu kan, nikmati, hati mereka jadi keras. Sama seperti kita sekarang juga begitu. Waktu kita menolak, maka hati kita akan apa? Akan keras. Jadi pada waktu kita menerima, hati kita pun akan menjadi lembut. Seperti ini contoh sederhananya Bella. Contoh, mujizat itu kan satu hal yang mengherankan kan begitu. Seandainya terjadi sesuatu yang mengherankan dalam kehidupan kita, kalau kita tolak itu, kita katakan Tuhan itu nggak ada. Gitu. Tapi kalau kita katakan, waduh, satu mujizat ini ya, maka dengan sendirinya hati kita akan diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya. Contoh saja ya, ini sering terjadi dan sering kita dengar ilustrasi ini. Ketinggalan pesawat. Ya. Wah, marah-marah dia. Wah. Kalau dia tanggapi itu negatif, inilah. Kalau mau kita gunakan istilah kutuk, inilah kutuk buat saya tinggalkan apa gini. Tapi kalau itu dia lihat menjadi satu mujizat, saya bisa ketinggalan ya. Memang Tuhan itu luar biasa. Peristiwa yang sama, respon yang berbeda. Itu juga yang terjadi kepada Firaun, bangsa Israel, dan kita sekarang. Jadi Yesaya membawa tugas kerajaan, diutus oleh Allah, oleh Tuhan mereka, oleh Tuhannya Yesaya. Lalu bibirnya sudah disucikan untuk mengingatkan mereka bahwa sudah banyak mujizat-mujizat yang kalian terima. Hak memilih ada di bangsa itu. Saya pernah bertanya memang pendeta mengenai Firaun, karena ini membahas Firaun juga. Kok bisa Tuhan mengeraskan hatinya? Kalau kita mau lihat sepintas, kelihatannya seperti Tuhan itu tidak punya kasih. Tapi ternyata setelah tadi pendeta jelaskan di sekolah sahabat kita dituliskan, ternyata Firaun itu sebenarnya awalnya sudah dikasih kesempatan untuk memilih. Dan dari pilihan itulah akhirnya Tuhan tinggal menyambung saja dari pilihan yang dia pilih. Kalau saja waktu itu dia memilih pilihan yang berbeda, tentu Tuhan akan membuat hatinya lembut. Dan
ini sangat menjadi imbauan yang mengerikan sesuai dengan judul di hari Kamis ini, bagaimana kita dihimbau oleh Tuhan untuk tetap melembutkan hati di saat ada panggilan Tuhan. Seperti Yesaya, dia melembutkan hati, dia menyerahkan semuanya, dia mau dengan pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, menerima tugas-tugas dari Tuhan, dan akhirnya imbauan yang dia terima itu membuat dia melihat mujizat-mujizat dari Tuhan, dan imbauan yang mengerikan yang dirasakan oleh Firaun atau tokoh-tokoh Alkitab lainnya malah tidak ada di Yesaya, karena dia menerima panggilan Tuhan dengan rendah hati, dengan lapang dada, dengan penyerahan penuh. Pendeta, kita pindah ke hari Jumat. Sebelum hari Jumat, Bella dan Silakan, pemirsa, pendeta. saya mau bacakan lagi di hari apa tuh? Hari Kamis ya, di atas bold. Udah mau kesimpulan kita ya? Ya. Saya mau bacakan saja dua paragraf ini. Allah tidak ingin seorang pun binasa. Itu udah pasti, kabar baik itulah. Itulah sebabnya dia mengutus Yesaya kepada bangsa Yehuda dan Yesus kepada dunia. Jadi samakan antara Yesaya dengan siapa Yesus. Kerinduan Allah bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan selamanya. Namun, ketika sebagian orang menyambut baik ajakannya, yang lain semakin keras dalam penolakan. Bagaimanapun juga, Allah tetap memanggil mereka untuk memberikan kepada mereka lebih banyak kesempatan untuk bertobat. Akhirnya, semakin mereka menolak, semakin keraslah hatinya. Dalam pengertian itulah apa yang Allah lakukan kepada mereka menyebabkan hati mereka bertambah keras. Meskipun ia lebih suka jika seandainya tindakan itu dapat melembutkan hati mereka. Kasih Allah kepada kita tidak berubah. Sambutan kita kepada kasih-Nya adalah sesuatu hal yang sangat penting. Seperti yang saya katakan di awal pekan lalu, masalah hubungan. Ya, masalah hubungan. Jadi dengan belum datangnya Yesus kedua kali ke dunia ini, di satu sisi membuat orang yang menerima situasi ini itu semakin baik, tetapi orang yang tidak menerima hatinya semakin apa? Semakin jahat. Jadi tidak heran buku Wahyu katakan menjelang kedatangan yang kedua kali itu kan akan terjadi dua kelompok. Orang yang setia dengan orang yang tidak setia. Orang yang menerima dan orang yang apa? Tidak yang menolak. Baik, terima kasih pendeta. Ini sangat penting, sambutan kita kepada kasih-Nya adalah suatu hal yang sangat penting. Sebenarnya Allah itu tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah. Kitanya responnya seperti apa, mau menyambut atau tidak. Kita ke hari Jumat pendeta, kesimpulan, silakan. Oke, untuk kesimpulan saya akan awali dengan membaca kutipan yang ada di sini ya. Ya, pendeta. Praktik-praktik kejahatan telah menjadi begitu merata di segala golongan sehingga beberapa orang yang tetap setia kepada Allah seringkali tergoda menjadi tawar hati dan memberi jalan kepada kecewa dan putus asa. Karena udah banyak orang yang berbuat dosa, jadi kita kadang gimana sih kan gitu. Tampaknya seakan-akan rencana Allah bagi Israel akan mengalami kegagalan. Sehingga dengan demikian bangsa yang memberontak itu harus menderita nasib malang yang sama seperti Sodom dan Gomora. Dalam keadaan yang demikian, tidaklah mengherankan bahwa ketika tahun terakhir pemerintahan Uzia, Yesaya dipanggil untuk membawa pekabaran amaran Allah kepada Yehuda dan teguran. Ia segan memikul tanggung jawabnya. Ia mengetahui sebaik-baiknya bahwa ia akan menghadapi perlawanan yang tegas. Karena sudah merata nih kejahatan itu kan. Ketika ia menyadari akan ketidakmampuannya sendiri untuk menghadapi situasi ini dan memikirkan ketergantungan serta ketidakpercayaan bangsa itu bagi siapa yang harus bekerja, maka tugasnya tampaknya tidak ada pengharapan. Dalam keputusasaan haruskah ia melepaskan kewajibannya dan membiarkan Yehuda tidak ditegur dalam penyembahan berhala mereka? Haruskah Allah Niniwe memerintah bumi bertentangan dengan Allah yang di sorga? Jadi kutipan ini mengatakan kepada kita kejahatan itu tidak bisa berhenti. Bahkan semakin merata di mana-mana.
sehingga menimbulkan rasa frustasi lah ya, kalau boleh saya gunakan istilah kita sekarang, bagi umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan lah, umat-umat Tuhan bukan Kristen, umat-umat Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana respon kita melihat situasi ini. Kita anggap hal yang biasa-biasakah, atau memang situasi ini sudah genting? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, kita akan melihat situasi ini udah genting, udah bahaya. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, kita akan melihat, itu biasa aja. Apa juga, nggak mungkin mereka mau bertobat, biarin aja lah gitu. Nah, pada saat hubungan kita dengan Tuhan baik, maka dengan sendirinya hati kita akan katakan, Tuhan, utuslah saya Tuhan untuk ke sana. Karena kita juga mencintai orang itu kan. Karena Tuhan juga mencintai mereka supaya mereka apa? Selamat. Tidak ada satupun yang binasa. Tapi itulah yang terjadi. Di satu sisi semakin panjang, makin diperpanjangnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Di satu sisi orang semakin lembut, di satu sisi orang semakin keras. Punya hak untuk memilih. Terima kasih banyak Pendeta. Dan sebelum kita menutup, Pendeta tolong doakan pemirsa. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali kami bersyukur oleh karena kesempatan yang baik. Kami telah mempelajari firman-Mu, bagaimana Yesaya dipilih oleh Allah untuk menjadi juru kabar kepada orang-orang Yehuda ya Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan juga memilih kami untuk menjadi juru kabar, pembawa kabar gembira bagi seluruh dunia. Tuhan berkati pemirsa di mana mereka berada. Berkat-Mu-lah menjadi bagian mereka seperti yang telah kami rasakan di tempat ini. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta. Kita akan bertemu kembali di diskusi Sekolah Sabat pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.